Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin takut dan semakin merindukan kebenaran firman-Mu. Engkau juga berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan nantinya dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Ceria 213 dengan judul Dengar Panggilan Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama kakak Elis yang akan membawakan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan urapi kami Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu dapat mengerti serta dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 18. Injil Matius 25 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Lilis yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang sebuah perumpamaan tentang talenta. Semua sudah menyimak pembacaan Alkitab kita tadi? Ya, ada seorang tuan yang memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 3 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Kenapa masing-masing hamba menerima talenta yang berbeda-beda? Ya, mereka mendapatkan talenta itu sesuai dengan kemampuan mereka. Berdasarkan Alkitab yang kita baca tadi, talenta sama dengan koin emas, ya. Kalau di dalam pembacaan kitab tadi, talenta sama dengan koin emas. Adik-adik, setelah tuan ini memberikan talenta kepada para hambanya, ia pergi ke luar negeri. Setelah itu, setelah para hamba menerima masing-masing talenta, apa yang terjadi? Hamba yang pertama dengan hamba yang kedua, mereka mengolah talenta itu, mereka mengusahakan talenta itu, sehingga mereka mendapatkan berkali-kali lipat talenta. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Ada yang tahu? Hamba yang ketiga justru mengubur talenta itu. Dia tidak mengolahnya, dia tidak mengusahakannya. Hamba yang ketiga adalah orang yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak mengolah talenta yang diberikan oleh tuannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa talenta kita? Ya, talenta dimaksud kepada kita saat ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kelebihan yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Semua orang memiliki talentanya masing-masing. Tapi Kak, aku talentanya apa ya? Nah, contoh seperti ini. Adik-adik sangat senang dengan pensil dan kertas, contoh. Adik-adik sangat senang dengan 2 benda ini, pensil dan kertas. Oh, mungkin saja dengan 2 benda ini adik-adik dapat melakukan sesuatu. Adik-adik bisa menulis puisi. Itu juga talenta. Adik-adik juga bisa menggambar. Atau kalau adik-adik hobinya menulis diary, itu juga talenta adik-adik. Contoh lagi, adik-adik sangat senang mendengar musik, apapun musiknya. Lalu secara tidak langsung adik-adik mengikuti irama musik itu. Oh, berarti talenta adik-adik adalah bernyanyi. Atau di sini bisa juga yang bermain alat musik. Itu juga talenta adik-adik ya. Banyak sekali talenta. Ada yang suka melihat bumbu-bumbu dapur, contoh. Wah, sepertinya talenta adik-adik memasak. Bisa, itu bisa adik-adik. Contoh lagi, misalkan adik-adik sangat senang berbicara. Dimanapun adik-adik senang berbicara, itu juga bisa talenta. Talenta yang Tuhan kasih berbicara. Kalau kita mengusahakannya, kita mengembangkannya, kita mengolahnya, bisa saja kita menjadi seorang pembawa acara, kita bisa menjadi seorang pembaca pidato, dan macam-macam. Ada begitu banyak talenta yang Tuhan kasih adik-adik. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika adik-adik sudah tahu talenta apa yang sudah dimiliki, sekarang bagaimana mengembangkannya? Kalau adik-adik senang bernyanyi, bagaimana caranya? Adik-adik bisa bernyanyi dengan baik. Jangan malas-malasan. Jangan nyanyi dibuat fals, jangan. Nyanyi sebaik mungkin. Begitu juga ketika adik-adik mendengarkan musik, oh sepertinya aku suka bermain piano. Nah, bermain piano dengan baik. Jangan malas-malas adik-adik ya. Lalu ketika adik-adik melihat kain kanvas, lalu ada cat air, oh adik-adik sangat senang sekali melukis. Itu juga bisa adik-adik kembangkan. Adik-adik bisa melukis dengan baik. Ketika adik-adik
melakukan atau mengembangkan talenta yang sudah dimiliki, itu artinya adik-adik sudah bersyukur kepada Tuhan. Karena adik-adik mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kita nggak boleh mendiamkannya. Sudah tahu talenta kita pintar bermain musik. Main musik misalkan bermain gitar. Tapi adik-adik ogah-ogahan, adik-adik malas-malasan. Tuhan tidak suka. Jangan seperti hamba yang ketiga yang tidak mau bertanggung jawab. Nah, adik-adik, lakukan semuanya tuh dengan baik. Ya. Lalu, untuk apa kita melakukan ini semua? Untuk siapa? Iya, kembali lagi. Karena Tuhan sudah kasih kita talenta, semua yang kita lakukan kembali lagi untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, bernyanyilah dengan baik untuk Tuhan. Bermain musiklah dengan baik untuk Tuhan. Memasaklah yang baik untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya diberikan untuk Tuhan. Ya adik-adik ya, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita supaya kita harus mau bersyukur dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, atas apa talenta-talenta yang sudah adik-adik miliki. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk talenta yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu menggunakan talenta ini dengan sebaik-baiknya, dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengembangkan talenta yang Tuhan sudah beri, dan ajar kami untuk selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami bersama papa mama yang ada di rumah. Tuhan Yesus kiranya memberkati mereka, memberkati keberadaan mereka. Lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati juga untuk adik-adik kami dalam sekolahnya. Tuhan memberikan semangat belajar meski mereka harus belajar online. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya sembuhkan, Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan Yesus yang memberkati untuk obat, makanan, minuman yang boleh menjadi sarana kesembuhan bagi kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk papa mama kami dalam pekerjaan, Tuhan kiranya juga yang memberikan kelancaran. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan pulihkan negara kami. Kami rindu negara kami dapat kembali normal, kembali pulih seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan boleh memberkati negara kami, melindungi negara kami dari wabah virus berbahaya. Tuhan Yesus berkati juga untuk para pemimpin kami, berikan mereka hikmat-Mu supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang terus mendampingi adik-adik, yang terus melayani. Tuhan kiranya Dia memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja.
Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Sebelumnya, mari kita siapkan sikap berdoa kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya dapat berguna bagi gereja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari Kitab Bakti 281, Mari Hitunglah Talenta. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri IMPA online pada hari ini, Kakak Lilis akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kami boleh mengikuti IMPA online pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami serahkan kegiatan kami selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang kiranya memberikan kelancaran juga untuk kami semua, Tuhan, anak-anak-Mu, lindungi kami dari wabah penyakit maupun virus berbahaya. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Layang dapat berguna bagi adik-adik dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di minggu depan ya. Sampai jumpa di minggu depan.